Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada malam hari ini usai tarawih kita di Indonesia, kita bersama-sama duduk di depan gawai maupun laptop kita masing-masing sekaitan undangan pelaksanaan kegiatan seminar nasional dengan topik pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi syariah ataupun juga terkait dengan halal industri. Dan kegiatan ini dilaksanakan oleh konsorsium perguruan tinggi yang diprakarsai oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Maros dengan dukungan CIDES ICMI, STAI DDI Maros, dan Universitas Muslim Maros. Begitu pula berkenan bersama-sama dengan kita, kami sapa dan takzim Bapak Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Beliau bukan saja sebagai guru besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, beliau juga adalah Direktur CIDES ICMI dan juga adalah UNESCO Chair. Bapak Ibu saudara-saudari juga nanti akan bergabung panel kita, ada Bapak Safri Haliding MSc AAC, beliau adalah praktisi dan konsultan di Global Halal Management. Lalu kemudian ada juga Dr. Sudirman dari Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Saya mengundang kita semua mengawali diskusi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara-saudari, selanjutnya paparan pertama kita akan mendengarkan bagaimana pandangan-pandangan Bapak Profesor Dr. Andi Faisal Bakti terkait dengan sustainable development. Beliau juga adalah pakar komunikasi dan kepakarannya itulah yang kemudian oleh UNESCO kemudian melantik beliau sebagai UNESCO Chair for Sustainable Development and Communications, dan semasa itu beliau adalah dekan di Universitas Pancasila. Tanpa berpanjang kalam, dengan ucapan terima kasih kami persilakan Bapak Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Disilakan, Prof. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamda wa syukralillah, salatu wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita tentu patut untuk selalu berterima kasih, ya, bersyukur, memuja dan memuji pencipta yang luar biasa, ya. Tak ada tara, tak terbayangkan bagaimana alam ini bisa tercipta dengan rapi, berlapis-lapis, yang sudah penuh, ya, fasilitas, sehingga kita harus mengetahui rahasia alam raya ini untuk kesejahteraan umat manusia dan sekaligus juga menjadi sarana ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa selamat dunia dan akhirat. Tentu juga keselamatan ini karena dituntun oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memang selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna selawat yang sesungguhnya, karena selalu connected, ya, selawat yang memang asal usulnya adalah silah, ya, ketersambungan, keterkaitan, get connected, ya, online terus-menerus, sehingga malaikat pun itu tidak pernah putus connection dengan Rasulullah, dan kita sebagai orang beriman ya tentu patut untuk selalu juga terkoneksi dengan Rasulullah SAW, dan siapa yang tidak melakukan konektivitas maka dia offline. Inna syani'aka huwal abtar, ya. Fasholli li rabbika, hendaklah melakukan connection, wanhar, dan juga pengorbanan-pengorbanan, ya. Dan siapa yang tidak mau melakukan connection maka dia
Al-Abtar terputus. Ya. Kita juga hormati Dinda kita, Associate Profesor Ismail Suardi ke PhD, yang selalu aktif dunia dan akhirat. Masya Allah, beliau ini ada di ujung timur Indonesia, tapi seolah-olah selalu ada di wilayah tengah, wilayah barat, bahkan sering di wilayah jiran, ya, tetangga kita selalu terlihat dengan sekarang ini dunia maya, ya, seolah-olah kita itu selalu hadir di mana-mana, ya. Padahal kita mungkin masing-masing di rumah sendiri, ya. Namun tetap kita bisa terkoneksi, ya, tersambung dengan siapapun yang masuk dalam jaringan kita. Tentu kita juga berterima kasih kepada Pak Isran Sahil, ya. Kemudian di sini ada Pak Sudirman, ada Pak Sulaiman Arif, Pak Bahtiar Baharudin, ya, Safri Haliding, ya. Jadi kita kurang lebih 600 orang ini yang hadir, ya. Masya Allah, nolnya 2 itu masih alam gaib, ya. Tapi taruhlah kita dihadiri oleh 600 orang. Meeting kita ini karena mungkin masih dalam suasana Ramadan, khususnya masih suasana sholat taraweh. Biasanya pulang sholat taraweh ya masih juga sempat lagi konsumsi sisa-sisa buka puasa tadi, ya. Oke, kawan-kawan, saya tentu senang sekali bisa diajak untuk bisa sharing, ya. Makanya di sini saya ada screen sharing, ya, untuk bisa kira-kira mengarahkan apa yang kita akan sampaikan malam ini, ya. Ya, sesuai dengan judul yang diberikan, ini adalah pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi syariah. Ya. Oke, ini ada kurang lebih 30 slide, tapi mungkin nanti tidak seluruhnya akan saya tampilkan, ya. Karena waktu tentu juga di Makassar sekarang ini sudah 9.42, ya. Jadi sudah cukup larut juga. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya selalu memulai dengan permasalahan. Artinya kita ini mau mencoba menyelesaikan semua masalah agar bisa lebih tentram, ya, lebih kondusif. Apabila apa yang disampaikan itu, solusi-solusi yang diberikan itu bisa terjabarkan, ya. Jadi sehubungan dengan topik yang kita angkat, yaitu tadi adalah pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi syariah. Jadi saya melihat bahwa ada beberapa permasalahan yang masih jelas, ya, tampak di depan mata kita, ya, yaitu antara lain memang pembangunan, ya, itu yang berlangsung sekarang ini masih cenderung tidak sustainable, ya. Jadi tidak berkelanjutan. Dan juga proyeknya yang dilakukan itu memang sifatnya top down, ya, dan kadang juga hanya temporer, tidak untuk selamanya, hanya untuk sekadar memenuhi program-program jangka pendek, ya. Kemudian juga program kita itu tentu saja banyak sekali yang tidak syariah, ya, karena kita memang negara sekuler, ya, maksudnya negara yang tidak berdasarkan agama dan juga tentu tidak berdasarkan kepada sistem yang totalitarian, ya, yang kapitalis dengan sosialis. Namun kita ada di tengah-tengah karena kita Pancasila, ya. Jadi lebih menonjol aspek
sekularitasnya ketimbang aspek ukhrawinya. Ya. Lebih lagi karena banyak dana pembangunan yang dikorupsi. Ya. Ini kalau data terakhir itu ya dari 500 bupati ada 350 bupati dan gubernur ya yang masuk penjara. Ya. Bayangkan itu banyak sekali. Ya. Belum lagi kalau ditambah dengan anggota dewan ya, dan juga termasuk dirjen eselon itu juga pokoknya banyak sekali yang bermasalah ya. Tentu juga karena pembangunan ini kadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau bahkan lebih banyak tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi itulah yang dibangun, itulah yang diprogramkan ya, sehingga pembangunan infrastruktur kadang-kadang lebih diutamakan, sementara pembangunan untuk basic need ya, kebutuhan keseharian ya, itu malah terbengkalai ya. Contoh umpamanya ya kita butuh sekali rumah sakit yang handal di tiap kabupaten, bahkan kalau bisa tingkat kecamatan ya, bahkan kalau bisa tingkat kelurahan. Ada dulu namanya Posyandu, ada BKIA. Ya seharusnya ini dipertahankan, dikembangkan agar bisa sustainable. Dokter-dokter baru yang banyak itu ya seharusnya bisa dimanfaatkan di BKIA atau Posyandu atau puskesmas ya, tingkat kabupaten ya. Nah, itu sehingga bisa benar-benar melayani masyarakat, kebutuhan masyarakat. Itu ya kawan-kawan. Kemudian sedikit pengantar bahwa memang sangat penting untuk selalu bisa menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, sustainable ya, melalui ini usaha menengah kecil dan mikro. Tentu dalam sistem syariah. Ya, sekarang ini masih sangat kecil sekali porsinya secara internasional ya. Juga secara nasional pun demikian ya. Masih sangat rendah. Masih perlu perjuangan keras kaum aktivis syariah agar bisa memasyarakat ya sistem ini. Surga. Kalau ekonomi non syariah itu bisa dipastikan ya. Tapi kalau sistem syariah jelas itu berdasarkan dan pandangan ulama. Ini kok putus-putus ya. Oke, kemudian itu dalam tingkat lokal nasional agar bisa berada dalam relasi sistem dunia yang islami ya, dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan di berbagai aspek kehidupan manusia. Itu. Saya bahwa model pembangunan yang banyak diterapkan pemerintah ya sebetulnya bukan hanya di Indonesia tapi dunia ketiga dan merata di dunia Islam ya, itu juga tidak syariah, sehingga masyarakat ini terkungkung ya dalam bingkai program besar tetapi tidak terancang dengan baik ya. Ini berlaku di banyak negara dan daerah, tetapi kelihatannya mereka terjebak pada situasi tanpa arah sehingga menerapkan program tiba masa program bagi masyarakat umum. Apalagi dengan munculnya pandemi COVID-19 membuat segalanya serba
Lancar deh, Mas. Lancar, Prof. Silakan dilanjut. Lancar. Oke, kemudian oleh karena itu memang diperlukan model bottom up, ya, yang lebih dialogis, ya, yang mempersadaran pertama, terutama di dalam kondisi kekinian yang menuntut adaptasi hidup tinggi yang disalahgunakan dan tidak sesuai dengan hukum alam. Nah, ini saya artikan syariah itu sebagai sesuatu yang berdasarkan hukum alam. Karena syariah ini kan sebetulnya berasal dari Quran, dan Quran ini sebetulnya adalah scene description of the world. Jadi deskripsi tipis daripada alam raya ini. Nah, itulah Al-Quran sebetulnya, dan tentu diperjelas oleh hadis dan juga pandangan ulama. Oke, kawan-kawan semuanya, ini kalau kita ingatkan dulu di Orde Baru ada istilah trilogi pembangunan, yaitu stability, growth, and equality. Kemudian karena model ini menggunakan kekerasan, tentu kalau mau stabil ya harus menggunakan kekerasan, militer, polisi, ya. Kemudian dulu ada istilah ABRI masuk desa, nah, itu AMD itu, dan juga banyak gubernur yang jenderal. Kalau dulu di masa penjajahan Belanda dan Jepang hanya satu gubernur jenderal untuk satu periode, tapi ketika Soeharto banyak sekali gubernur yang jenderal, ya. Jadi itu memang masalah waktu itu, dan juga banyak overster, kolonel, letkol yang menjadi bupati, ya. Banyak letnan, pelda, ya, peltu yang menjadi camat. Banyak sersan yang menjadi lurah desa. Bahkan pensiunan-pensiunan pun juga banyak menjadi ketua RW, ketua RT. Nah, ini terjadi di zaman itu, sehingga disarankan agar diputar. Kita pemerataan dulu, equality, ya, barulah bisa melahirkan pertumbuhan, growth, barulah bisa melahirkan stabilitas. Nah, itu yang dianggap sebagai sustainable, ya. Kalau yang di atas ini tidak akan bisa sustainable, ya. Nah, kemudian di sini ada lagi juga trilogi pembangunan, ya, yang utama ya tentu hukum alam, ya. Tadi ini hukum alam, ya itu juga sebetulnya hukum syariah, karena ya, alam ini memang sudah diciptakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, ya, sudah diciptakan alam ini serba lengkap, ya, fasilitasnya serba ada, ya. Kemudian Tuhan tinggal mengontrol dari alam arash, ya, tuh. Jadi Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa alam ini sehingga harus ditemukan rahasianya, ya, yang kemudian dikenal dengan hukum alam itu. Apa tujuannya? Agar bisa melahirkan kesejahteraan manusia, kesejahteraan umat, dalam rangka bisa beribadah, bisa berihsan, ya, kepada alam lingkungan, dan juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wahsin kama ahsanallahu ilaik, ya. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Dalam ayat sebelumnya dikatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka min dunia, hendaklah mencari keridhaan Allah yang telah diberikan, tapi jangan melupakan dunia. Jadi cari akhirat tapi jangan melupakan dunia. Dan berbuat baiklah karena Allah telah berbuat baik kepada kalian. Jadi ini dasar spiritual, ya, yang sangat penting kita pegang semuanya untuk mengarah kepada pembangunan yang sustainable dan sekaligus juga bisa syariah. Kawan-kawan semuanya, kalau kita pelajari sebetulnya teori-teori pembangunan yang pernah ada, itu secara singkat di sini sudah pernah dulu ada modernisasi, ya, yang kemudian ditangkap baik oleh Muhammadiyah, yaitu pembaharuan dalam Islam, ya, tapi juga memang Soeharto sangat gesit untuk
menjalankan model modernisasi, tapi memang juga top down. Kemudian dependensi juga itu masih top down, ya, sekalipun sangat kritis terhadap modernisasi. Nah, lalu muncul ini multiplisitas, ya, world system yang katanya yaitu harus 3T, memperhatikan yang terluar, terbelakang, dan terdepan. Nah, ini hanya muncul itu istilah tol laut segala macam, ya, periphery, wilayah luar, periphery, daerah, itu harus menjadi perhatian pembangunan ketimbang di pusat, ya. Ini baik secara internasional maupun secara nasional, lokal, ya. Internasional itu ya jangan hanya New York saja, Paris, Berlin, London, ya, yang diperhatikan, tapi juga harus memperhatikan negara-negara terpencil jauh seperti Indonesia, apalagi di pulau-pulau yang banyak di wilayah Pasifik itu, ya, itu harus diperhatikan. Jadi memang terluar dan juga terbelakang gitu. Nah, tapi model yang terbaru sebetulnya ini yang coba saya selalu sarankan atau ajukan, yaitu model resepsi aktif, ya. Artinya harus membangun kemandirian, harus membangun swasembada, baik papan maupun pangan dan juga sandang. Itu harus swasembada segalanya itu, dan jangan kerjanya hanya mengimpor dari luar, sementara kita sebetulnya sangat mampu untuk bisa mengembangkan sumber daya alam yang ada, diperkuat dengan sumber daya manusia yang sudah juga sudah lumayan banyak di negeri kita ini. Nah, kalau dalam Islam sebetulnya ini juga sudah ada solusi syariahnya, yaitu yang disebut dengan pembangunan tagir. Artinya tidak tahan kecuali komunitas itu sendiri, warga itu sendiri, keluarga itu sendiri, diri-diri individu-individu yang ada dalam keluarga, dalam komunitas yang mengubah dirinya. Ini ayatnya sangat populer, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada lagi ayat yang sangat lebih tajam lagi dari itu. Ya, kalau tadi ini masih bersifat umum, kalau mau enak-enak, ya mau bahagia, mau sejahtera, ya ubahlah dirimu, ya, masyarakatmu, komunitasmu. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lebih khusus tentang kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan itu kalau mau berubah, ya itu ubah. Jadi orang Papua harus mengubah dirinya, orang Makassar mengubah dirinya, orang Maros harus mengubah dirinya. Itu prinsip. Bukan orang lain yang mengubah kita. Kita yang harus menciptakan potensi alam yang ada agar bisa berproduksi, ya. Seperti tadi umpamanya kita wisata alam, nah itu wisata religi, nah itu penting sekali untuk kita kembangkan, ya. Dan kita di Maros itu sangat luar biasa sebetulnya. Kalau kita jalan lewat di daerah Maros, wah ini sangat potensial. Ada lautnya, ada gunungnya, ya, ada plato, ya, dataran rendah, ya, ada lembah, ada sungai. Masya Allah, ini memang kalau dia optimalisasi itu, ya, kita sangat bisa menjadi sejahtera, ya. Oke, kemudian juga ini model, kalau selama ini kan model yang dibangun itu diskusi inovasi, membeli teknologi negara maju. Kita beli mobil, beli kulkas, beli motor, bahkan beli pesawat, semua kebutuhan rumah tangga, teknologi pertanian, teknologi nelayan, semua selalu mau diimpor. Akhirnya ya yang habis kita. Ya itu memang modelnya cukup hebat di awal-awal perkenalan teori ini. Tapi kemudian ya sosial marketing menantang, dan inilah yang membuat Jepang itu maju pesat sekali. Karena bisa membuat small but beautiful, yang kecil-kecil, mungil, murah meriah, affordable, karena melahirkan Honda, Suzuki, Yamaha, Isuzu, Datsun.
ya semuanya ini menjadi kecil-kecil mungil, murah meriah, sehingga bisa terjangkau di dunia timur dan juga bahkan bisa kemudian juga dibeli di negeri barat. Nah, inilah kehebatan orang Jepang dengan model ini. Lalu tentu ada model participatory dengan assembly. Ya, tadi teknologi otomotif ini diciptakan di negeri mana mau diekspor barang itu, sehingga bisa juga mengoptimalkan buruh-buruh industri otomotif ya. Tapi ternyata semuanya ini yang menjadi kaya raya adalah ya pencipta teknologi, pemilik teknologi tersebut, yaitu Amerika, Eropa, kemudian menyusul Jepang dan Korea ya. Nah, kita tidak hanya habis itu sumber daya kita untuk membiayai membeli tadi teknologi yang dari luar itu. Oleh karena itu Habibie menyarankan yang ke D ini, yaitu active perception, yaitu menciptakan teknologi sendiri dari dalam. Karena kita mempunyai penduduk 270 juta, makanya Habibie mengatakan kita bangun pesawat, karena pesawat itu semua sudah ada di situ, teknologi yang kecil-kecil, ya, sehingga kalau bisa bikin pesawat ya sudah bisa menciptakan juga teknologi mobil, karena sebelum terbang kan pesawat itu seperti mobil, waktu mendarat juga seperti mobil, andaikan mendarat di laut juga bisa ya menjadi kapal laut. Artinya bisa semua menciptakan itu ya, termasuk tentu kereta, apalagi kalau kulkas ya, memang di pesawat ada kulkas, ada microwave, ada kipas angin, ada televisi, ada radio, ada telepon. Jadi semuanya ada. Kalau sudah bisa menciptakan pesawat ya tentu semuanya juga ini bisa diciptakan, dan pesawat kita bisa sama dengan Amerika, sama dengan Eropa, sama dengan Jepang, Korea, sambil kita kejar yang kecil-kecil, teknologi yang kecil-kecil ini, sehingga bisa maju sama dengan Barat gitu. Itu model yang sangat luar biasa. Cuma ini lagi-lagi ditinggalkan model ini, sayang sekali, bahkan N250 pesawatnya Habibie itu malah dimuseumkan beberapa waktu yang lalu ya. Padahal inilah yang seharusnya dibangun ya. Bahkan karena kita negara kepulauan ya bisa membangun pesawat yang bisa mendarat itu di laut, di pinggir laut, tidak perlu dibuatkan semacam bandara. Nah, akhirnya juga bisa memberdayakan perahu-perahu kecil lokal kampung ya untuk menjemput penumpang dan barang-barangnya yang kira-kira dari pinggir atau bibir pantai, sehingga semuanya terberdayakan dan tidak perlu membangun bandara yang mahal-mahal itu. Itu dulu konsepnya Habibie. Jadi kalau 34 provinsi kemudian ternyata memang sebagian besar kota-kota itu ada di pantai ya, dan kalau toh juga di pantai ya hanya beberapa puluh meter itu sudah masuk di kota yang ada di Indonesia ini. Jadi betul-betul model ini bisa membantu untuk negara-negara kepulauan seperti kita ya. Jadi harus membangun teknologi inovasi dari dalam. Nah, inilah yang sangat sustainable sebetulnya dan tentu sesuai dengan juga syariat Islam. Oke, ini juga apa tujuannya agar tujuan dari pembangunan itu ya sustainable development itu ya untuk melahirkan peradaban ya. Kita sebetulnya Islam sudah pernah melahirkan peradaban besar di di Baghdad, di Andalusia ya, di Iran ya, di Turki. Itu terlihat sekarang sisa-sisa kejayaan itu ya. Ya, tapi 400-500 tahun terakhir ini memang kita harus mengakui ya Barat lah yang menguasai peradaban yang modern ini, dan kita harus segera mengambil alih itu ya model ini dengan cara ya ini Islam mengajarkan umpamanya kita memperhatikan negara dulu, pasar, publik, dan individu ya. Tapi kalau saya mencoba mengajukan model civil community, yaitu masyarakat madani, seperti yang dianjurkan oleh dalam Al-Quran surat Ali Imran
ayat 110 ya, dan juga Al-Hujurat ya, bahwa diri dulu, keluarga dulu, baru marga, suku, bangsa, umat. Nah, itu modelnya dari bawah ya, dari diri kita, keluarga kita, baru meningkat menjadi umat yang menghargai umat-umat yang lainnya. Terutama sekali yakni ukhrijat linnas, keluar ke manusia manapun, tidak membeda-bedakan manusia mana saja, kita harus kerjasama. Kemudian ta'muruna bil ma'ruf, mengerjakan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Jadi 4 model civil community yang patut kita perkenalkan ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya kemudian kenapa kemudian sustainable development itu penting ya? Karena memang ternyata itu kalau tidak berlanjut dana ya, terbuang, sudah pernah ada inisiatif, ya sayang sekali tidak berlanjut. Hasil-hasil awal yang pernah dicapai terbengkalai lagi, materi yang sudah pernah ada atau produk yang sudah ada itu terpaksa menjadi rusak ya, seperti tadi N250 itu. Dana juga pasti habis terbelanjakan, ide yang cemerlang itu terpaksa redup atau hilang, dan tentu saja mengorbankan energi kita, energi waktu, energi fisik, dan seterusnya. Oke, kawan semuanya, akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan itu ya memang sangat merugikan ya. Tentu inisiatif tadi ya yang sudah ada lalu tidak berkembang ya. Sehingga tentu diperlukan usaha baru lagi untuk menemukan yang sudah pernah ada ya, dan tak bisa beradaptasi karena irrelevan. Jadi kalau ada ide-ide baru lagi yang tidak mempunyai dasar ya tentu susah beradaptasi ya, karena dia ya ini sudah kadaluarsa ya. Lalu sering juga tidak berbekas ya, apa yang sudah dilakukan itu tidak ada bekas yang sama sekali, dan tentu tidak bisa mandiri ya, tidak bisa swasembada, tidak bisa swausaha, swakarya ya, dan segalanya tak terberdayakan, dan akhirnya masyarakat pasif ya. Ya, dari segi SDM tidak melahirkan kader, terputus mata rantai kaderisasi, semuanya juga bersifat formalitas saja, menyenangkan donatur, sponsor, atau ABS asal Bapak senang ya. Tapi dapat merusak mental masyarakat dan lingkungan, sayang sekali ya. Dan bisa memicu pengangguran dan hanya menguntungkan keluarga, orang tertentu, atau organizer, aktivis, donatur, dan seterusnya. Jadi tidak ada manfaatnya buat negara tersebut, daerah tersebut, wilayah tersebut. Nah ini yang sekarang ini kawan-kawan yang banyak mendominasi sistem pembangunan kita itu ya memang model kapitalis ya, model sosialis komunis ya, versus Islam ya. Ini kalau kita lihat sekarang bagaimana Ukraina dengan Rusia, nah itu kan sebetulnya tidak lepas dari perseteruan antara kaum kapitalis yang Amerika bersama dengan NATO yang sekarang sebetulnya sudah mencoba menaklukkan Ukraina, dan Rusia kemudian yang komunis sosialis ini merasa khawatir akan terjadi penaklukan yang lebih berbahaya lagi bagi eksistensi Rusia. Oke, makanya itu kalau kita lihat secara luas seperti itu. Lalu Islam ini di mana ya? Sistem kapitalis sosialis ini sebetulnya memang sistem yang tanpa Tuhan, tanpa alam gaib ya. Semuanya dasarnya itu materi, benda, fisik, jasad, indera, biologis, empiris, ke dunia. Tidak ada alam ukhrawi, tidak ada alam gaib, apalagi yang namanya alam rohani, alam gaib,
rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, ini semuanya itu tidak ada yang ada sekarang. Oleh karena itu ya kita ini seharusnya bisa mengisi ya. Karena dua-duanya kita yakini. Kita yakin jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, alam syahadah dan alam ghaib. Juga kalau kita rukun iman ya sebetulnya juga berkaitan dengan rukun kemanusiaan. Rukun Islam ya coba lihat semuanya berkaitan dengan kemanusiaan. Dan apalagi kalau ihsan ya memang berbuat baik kepada alam sekitar, kepada manusia yang kemudian disaksikan oleh Tuhan ya. Oke, kawan-kawan semuanya, prinsip pembangunan syariah yaitu memang harus monoteistik. Ya, tauhid ini ya, kemudian tentu keadilan, tentu local wisdom yang tadi amar ma'ruf, kemudian local destruction itu nahi mungkar, kemudian kita harus ada kemerdekaan, kebebasan bekerja, kebebasan berpikir, kemudian tentu harus ada kesamarataan, kesamaan, dan juga kesetaraan, ya, al-musawat. Harus menekankan ya solidaritas, ta'awun, dan tentu aspek toleransi, tasamuh, dan juga berdasarkan kepada kebenaran, al-haq, dan harus memuaskan ya, dan harus juga sifatnya volunteer ya, suka sama suka yaitu ridha itu ya. Inilah prinsip pembangunan syariah sebetulnya yang seharusnya ya semua level pemerintahan itu mengadopsi model ini, dan menurut Al-Qur'an kalau ini diadopsi maka pasti akan melahirkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau menjadi orang bertakwa. Lau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai. Kalau sebuah daerah, sebuah pintu langit, pintu rezeki langit dan pintu rezeki bumi akan dibuka seluas-luasnya. Itu. Gitu juga kalau mayyattaqillah ja'alahu mahar, siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Wa mayyattaqillah ja'alahu min amri yusra, siapa yang bertakwa semua akan ada kemudahan-kemudahan. Jadi kalau kita masih kesulitan-kesulitan ya boleh jadi memang kita belum menerapkan sepenuhnya yang namanya prinsip takwa. Jadi tentu ruang lingkup syariah ya ini ada ibadah ya, itu sistem peribadatan yang tadi rukun-rukun Islam itu, kemudian juga muamalah ya, ini menjadi perhatian. Jangan lupa menakahatnya sampai ya serba hidup hedonis, hidup mau kumpul kebo serba bebas. Nah, kemudian soal aspek kriminalitas ini ya tentu juga dalam Islam memang diatur. Nah, perpolitikan ini ya, dan tentu akhlakul karimah, begitu juga aturan-aturan yang lain. Oke. Ini tadi semakin dekat kita ya gaya hidup ya syariah. Tentu kalau makanan ya biasa istilah papan ya, papan sandang. Jadi makanannya, minumannya syariah, perumahannya juga syariah, pakaiannya juga syariah, kesehatannya juga asuransi syariah, ya pendidikan ya ekonomi syariah, rekreasi ya ini wisata syariah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bisnis kita ya harus berdasarkan bisnis yang syariah, yaitu perbankan, koperasi, PT, NV, ataukah limited atau TBK ya. Ini semua menjadi penting agar aspek atau nilai-nilai syariah itu mewarnai perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan tadi bisnis ini. Oke, tentu kuncinya adalah tadi kembali kepada perubahan dari individu menjadi amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu ketika dia memindahkan istana
atau singgasana Ratu Balkis itu dalam waktu lebih cepat daripada kedipan mata. Nah, itu bayangkan itu. Itu jin disuruh memindahkan, dia tidak mampu, dia hanya bisanya saya akan pindahkan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, Sulaiman. Sulaiman mengatakan, oh ini sudah kadung terlambat, Balkis sudah on the way, saya mau menunjukkan bahwa Islam itu is the best. Tunjukkan kepada saya, hanya tidak bisa, ternyata teknokrat ya yang ada dalam binaan Sulaiman yang mampu memindahkan dalam waktu sekejap mata. Ini apa artinya? Kita bisa menciptakan teknologi pesawat yang secepat itu dan juga bisa menciptakan pusat industri yang pernah dilakukan oleh Sulaiman seperti itu ya. Oke, kawan-kawan ya, jadi tentu caranya adalah karena kita sekarang dalam suasana pandemi ya sebetulnya bisa ini menolong semua ya, negara kalau lemah ini bisa tertolong, kemudian usaha menengah, kecil dan mikro bisa bangkit, dan individu masyarakat semakin kritis ya, seperti kita sekarang ini kita tentu mengkritisi negara ini, mengkritisi siapapun yang kira-kira bisa kita sampaikan kritisisme kita. Nah, kemudian tentu kuncinya adalah penguatan diri dan perubahan kehidupan, self awareness, kesadaran diri, dan juga mempunyai kepedulian sosial dengan cara kreativitas, inovasi, amati, tiru, modifikasi, mengenali, menciptakan aplikasi, lalu extension workers. Nah, ini penting sekali. Oke, sehubungan dengan pandemi sekarang ini, sebagian UKM itu melemah, sebagian stabil, tapi sebagian juga berkembang. Tentu ini semua bisnis syariah harus bisa mewarnai ini semua ya. Oke, ini beberapa suatunya bisnis yang bisa kita masuki ya. 9 perusahaan, ada juga model-model mikro, kecil dan menengah ini. Kita lihat datanya dan ternyata memang bisnis-bisnis yang ini malah berkembang pesat ya. Ini kita bisa syukuri, dan juga ada yang menurun tapi banyak juga yang berkembang ya, terutama bisnis-bisnis online itu ya. Ini kita bisa syariahkan ya semuanya kawan-kawan, dan juga ini beberapa model usaha yang bisa kita syariahkan ya, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini lagi naik daun ya. Begitu juga berbagai aplikasi sebetulnya bisa kita perkenalkan dan juga bisa kita ciptakan ya. Lalu situs-situs yang kreatif dalam rangka untuk tadi penciptaan pembangunan yang sustainable, berkelanjutan, dan tentu lebih penting lagi harus berdasarkan syariah ya. Demikian Bapak Ibu semuanya yang kelihatannya sudah mulai agak ramai ini ya. Tadi hanya 60 orang ya, sekarang sudah berapa puluh orang ini, berapa ratus orang ini. Demikian ya adindaku, sahabatku, Dr. Ismail Swadiweke, Associate Professor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Andi Faisal Bakti telah mengantar kita memahami konteks yang lebih luas dan global, bagaimana kemudian kita bicara terkait sustainable development. Dan tentu kita banyak belajar dari Prof. Andi. Beliau ini pakar dalam dakwah dan komunikasi, namun kemudian salah satu karya ilmiahnya adalah terkait dengan pola komunikasi KB dan BKKBN di masa Orde Baru. Ini sebuah apa bahasa saya, kalau orang Bugis menyebutnya pamase, apa ya, kepakaran tersendiri di mana kemudian beliau bisa melakukan kajian interdisipliner di masa itu terkait dengan bagaimana antara dakwah dan komunikasi dan kaitannya dengan program pembangunan KB. Bapak Ibu saudara-saudari, kita telah mendengarkan banyak hal pemaparan dari Prof. Andi Faisal Bakti. Tahan dulu, kalau ada pertanyaan, ada komentar, boleh diketikkan di kolom chat box
Selanjutnya saya mohonkan panel yang kedua adalah Bapak Dr. Sudirman, SHI, MHI. Beliau akan lebih fokus kepada syariahnya. Kalau tadi Prof. Andi fokus kepada sustainable development dan juga mengaitkannya dengan kaitannya dengan syariah, maka selanjutnya kita akan mendengarkan dari Bapak Dr. Sudirman. Kami persilahkan dengan ucapan terima kasih. Silakan Bapak Dr. Sudirman. Ya, Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tentunya yang saya hormati Bapak Moderator pada malam hari ini, Bapak Prof. Ismail Suwardiwaka. Yang saya hormati, banggakan ayahanda Prof. Andi Faisal Bakri. Begitu pula yang saya hormati Bapak Sapri Haliding yang juga sebagai pemateri pada malam hari ini, dan seluruh panitia penyelenggara yang juga audiens yang sempat bergabung pada acara kita pada malam hari ini. Tentunya puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala nikmat, sehingga wujud syukur kita adalah menggunakan nikmat-nikmat itu untuk senantiasa produktif, ya, sehingga setiap produktivitas yang dilakukan itu semakin berlipat dan semakin berlipat, sehingga itulah yang dijanjikan Allah. Kami bersyukur supaya dilipat gandakan pahalanya. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW sebagai idola panutan dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan nanti kelak di akhirat kita ditunjuk dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga kita masuk dalam surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Prof, saya share screen. Silakan dilanjut. Mohon maaf. Jadi setidaknya pada malam hari ini, karena waktunya mungkin singkat, kami Prof di Sorong ini alhamdulillah sudah pukul 11. Ya, alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan berkah menunggu Lailatul Qadar. Insyaallah. Setidaknya diberikan tema ini mengenai pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi syariah, karena saya orang ya berlatar belakang hukum, Prof. Jadi setidaknya mungkin saya hanya mengantarkan diskusi terkait bagaimana peluang dan tantangan dalam penegakan hukumnya. Teringat ya dalam dulu waktu S1 belajar ilmu hukum, itu ada sistem hukum yang dibangun oleh Lawrence Friedman yang mengatakan bahwa suatu hukum itu sangat efektif ketika sistemik atau sistemnya jalan. Dalam hal ini, dalam substansi atau hukumnya itu baik, kemudian struktur atau penegaknya juga berjalan dengan baik, kemudian kultur masyarakatnya menerima dengan baik. Karena meskipun hukum itu baik, ketika struktur atau kulturnya tidak menjalankan dengan baik, maka saya kira akan juga tidak berjalan dengan apa yang diinginkan oleh suatu aturan atau undang-undang. Makanya sangat luar biasa di Indonesia, ya setidaknya banyak sekali regulasi-regulasi yang memayungi tentang bagaimana perjalanan ekonomi syariah, khususnya dalam penegakan hukumnya, terutama dalam penegakan hukumnya ini lebih menguatkan lembaga peradilan, khususnya di dalam peradilan agama, ya. Sehingga saya kira substansi hukumnya semakin akan baik dan dirancang, ya, dan akan selalu ada
legislasi ya, hukum terkait dengan ekonomi syariah, begitu pula strukturnya akan semakin ketat, ya, mulai dari mungkin nanti bagaimana proses hukumnya dalam peradilannya, baik itu litigasi maupun litigasi, itu akan sedikit demi sedikit mengalami perbaikan untuk betul-betul mengakomodir tentang tujuan hukum dalam ekonomi syariah ini. Sehingga kultur juga ikut terbangun untuk memperjuangkan bagaimana supaya substansi ini jalan atau hukum ekonomi syariah ini betul-betul ditegakkan. Begitu pula adanya ya kerjasama kepada strukturnya, ya, dalam artian betul-betul memanfaatkan dari struktur fasilitas-fasilitas yang ada, bukan bahwa condong kepada bagaimana dia nanti langsung ya menyalahkan dari sistem atau menyalahkan dari aturan sehingga menganggap dirinya dirugikan dan sebagainya. Nah, tentunya kalau dari pengenalan ekonomi syariah biasa ada prinsip syariah itu kini meliputi bank syariah, asuransi syariah, ya reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi. Saya kira semua ini tertuang di dalam pasal 49. Begitu pula ketika kita melihat asas-asas dalam hukum ekonomi syariah, ya ada banyak asas di sini. Saya singkat-singkat saja. Nah, ini lumayan juga slide-nya, tapi saya kira tidak jadi dibahas semua. Nanti kalau ada bertanya baru mungkin akan dibahas sedikit demi sedikit. Ini mulai dari asas ketuhanan, ya, ada asas kebebasan, ada hakim pasif, sidang terbuka untuk umum. Ini saya kira merupakan dasar bagi masyarakat, ya, yang menggeluti ekonomi syariah dalam hal penegakan hukumnya. Nah, namun dalam beberapa hal masih dipandang bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi absolut atau kompetensi peradilan ekonomi syariah ini menjadi absolut, menjadi kompetensi peradilan agama. Ini tertuang di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, kemudian juga beberapa pertanyaan akan muncul. Apakah aparat peradilan agama, utamanya hakim, sudah siap menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah? Dalam artian bahwa kesiapan dari segi struktural tadi itu, ya, itu apakah sudah kesiapannya untuk bagaimana dari kepentingan hukum yang mungkin lahir dari sengketa ekonomi syariah itu. Nah, ada anggapan bahwa PA selama ini atau peradilan agama selama ini dipandang hanya menangani masalah ya nikah, talak, cerai, rujuk, itu lebih banyak ya sekarang. Sehingga perkara-perkara inilah yang mendominasi. Nah, seharusnya muncul juga perkara-perkara seperti ekonomi syariah dalam penanganannya dan matang seperti pernikahan, talak, cerai, dan rujuk. Kemudian perluasan kewenangan peradilan agama tentang ekonomi syariah, ya, ini memunculkan tantangan tersendiri bagi aparatur pengadilan agama, terutama para hakim. Nah, dalam artian hakim memang harus betul-betul memahami lebih mendalam lagi terkait dengan bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah ketika ada sengketa yang didaftarkan agar mendapat penyelesaian hukum. Nah, ini juga para hakim untuk dituntut, ya, bagaimana memahami secara mendalam permasalahan terkait ekonomi syariah. Ya, ini saya kira menjadi hal tanggung jawab para hakim agar nanti memutuskan sesuai dengan aturan yang kemudian juga walaupun para hakim memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam atau syariah, namun ya kita melihat selama ini penanganan terkait dengan sengketa ekonomi syariah itu masih dianggap bahwa belum seperti seharusnya, ya.
Sehingga ketika kita melihat dari pernyataan Pak Wakil Presidennya atau Badan Pelaksana Harian Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ya paling tidak ada dua hal yang menjadi sorotan beliau, ya, bahwa para hakim harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dan lembaga keuangan syariah. Nah, ini dua hal inilah yang menjadi tantangan juga pada para hakim saat ini. Kemudian penyelesaian sengketa syariah juga memang betul-betul harus didasarkan pada aspek material dan formil yang tertera dalam beberapa regulasi. Para hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah harus memperhatikan peraturan, ya, terutama dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, di sini saya lihat banyak hal-hal yang memang harus ditingkatkan dari berbagai aspek hukumnya. Nah, saya langkah-langkai ya, setidaknya ketika melihat hal ini, maka ya, dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ada 9 hal yang memang menjadi kewenangan dari peradilan agama, dan kita lihat bahwa terdapat di sana ekonomi syariah. Nah, adapun penjelasan dari pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 ini, kita lihat bahwa ya yang juga menjadi prinsip dalam penegakan ekonomi syariah itu, yang di dalamnya adalah bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, ini sampai kepada bisnis syariah. Ini dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, dalam hal begini, bahwa semua hal-hal yang berkaitan dengan syariah ini seharusnya menjadi perhatian. Nah, ini juga menjadi tantangan lulusan-lulusan hukum atau syariah, itu seharusnya sudah ada juga advokat yang menjurus ke hal ini, ya, sebagaimana misalnya kampus atau ya lembaga-lembaga hukum yang bisa menggembleng mahasiswa-mahasiswa atau calon-calon advokat, ya, ini untuk menguasai dari perkara-perkara syariah ini, supaya kelak ketika selesai mengenai hukum itu bisa menjadi konsultan atau pendamping hukum atau advokat hukum. Advokat dalam mendampingi masyarakat yang sangat membutuhkan terkait dengan penyelesaian ekonomi syariah ini. Nah, ini saya kira kompetensinya, kompetensi peradilan agama. Nah, ini sumber hukum acara ekonomi syariah saya kira sangat banyak, ya, yang menaungi regulasi. Tadi saya kira 3 hal di atas itu menjadi garis besar dalam seluruh slide ini, yaitu substansi, kemudian struktur, kemudian kulturnya. Nah, ini lebih kepada aturan-aturan, ya, masuk substansi-substansi, ya, dalam hukum itu. Nah, di sini masuk di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, di sini masyarakat akan diberikan pilihan penyelesaiannya litigasi melalui pengadilan atau non litigasi. Ya, tetapi amanat aturan tentunya kalau bisa litigasi, non litigasi, ya mengapa harus litigasi, ya, gitu. Dalam artian bahwa ketika musyawarah bisa memberikan suatu, ya, kemufakatan, ya, atau keluar solusi-solusi untuk keluar dari masalah yang dilakukan, saya kira ini merupakan pilihan yang jitu. Begitu pula dengan mediasi, arbitrase juga seperti itu. Nah, sehingga saya
saya kira ini juga harus selain mengenalkan produk ekonomi syariah, nah ini juga harus dikenalkan, disosialisasikan kepada masyarakat bahwa ternyata ekonomi syariah di Indonesia di cover atau diberikan suatu layanan yang menjamin hak-haknya, gitu ya, menjamin hak-haknya. Jadi kalau misalnya tentang produk-produknya, saya kira itu nanti akan juga disosialisasikan bagaimana ketika terjadi permasalahan, ini menjadi yang harus didiskusikan atau selalu didiskusikan dan selalu disosialisasikan. Nah, saya kira hal-hal inilah semua ya dalam kancah hukum ekonomi syariah banyak sekali ya. Ini macam-macamnya, misalnya kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadiah misalnya, sehingga terjadi sengketa, atau misalnya bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudharabah. Ini biasa hal-hal yang mungkin dianggap sepele, apalagi kalau misalnya nasabah-nasabahnya yang hanya menyimpan uang 100 juta sampai 200 juta yang mungkin tidak signifikan terlihat dari nominal yang dalam misalnya aspek mudharabah. Tetapi ketika betul-betul bank tidak mengembalikan misalnya dana titipan dalam ratusan juta, bahkan hanya puluhan juta saja, pasti akan nasabahnya akan merasa dirugikan, dan di sini akan pasti muncul sengketa. Nah, mungkin juga nasabah melakukan kegiatan usaha, minuman keras dan usaha-usaha lain, meminjam kepada bank syariah, kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah ya, peminjaman di bank syariah, kemudian melanggar akad-akad yang disepakati, tentunya juga ya, pihak bank itu merasa dirugikan ya, sehingga juga bisa saja melakukan hal-hal dalam penegakan hukumnya ya, sehingga hal-hal inilah saya kira menjadi perhatian dalam membangun lajunya ekonomi syariah di Indonesia, juga didampingi dengan proses hukum yang lebih mapan atau legislasi hukum yang mungkin nanti melihat kekosongan hukum yang ada pada ekonomi syariah. Nah, ini beberapa contoh kasus yang mungkin juga terjadi dalam perkara-perkara syariah. Ya, saya kira pada intinya akan berkecimpung pada 3 hal ini. Ketika substansinya baik, aturan-aturan tentang ekonomi syariah baik, maka itu kita tinggal menunggu eksekusi dari strukturnya. Ya. Ketika terjadi sengketa, ya bagaimana hakim berperan untuk menyelesaikan. Kemudian kulturnya juga seperti itu. Bagaimana merespon dari seluruh hal-hal yang berkaitan dengan hukum itu diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di dalam sistem hukum ekonomi syariah. Saya kira hanya itu Prof dulu pengantar diskusi pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan tentunya pada Prof ini ya mudah-mudahan menjadi awal diskusi bagi kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof Ismail. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman dari Pasca Sarjana Yayen Sorong. Alhamdulillah, walaupun Yayen Sorong ini didirikan ketika Presiden Republik Indonesia dijabat oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, namun kemudian tahun 2015 sudah ada Pasca Sarjana, dan Pak Dr. Sudirman adalah Wakil Direktur di Pasca Sarjana Yayen Sorong. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mohon tahan sedikit lagi. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, dan sebagainya, kita masih punya satu panelis. Ada saudara saya, Bapak Safri Haliding, MSc. Beliau tidak saja sebagai
pakar dalam ekonomi syariah, halal tourism industry, tetapi juga terkait dengan aktivitasnya sebagai konsultan terkait dengan global halal management dan juga mendampingi beberapa kegiatan-kegiatan dan juga implementasi terkait dengan global halal. Dengan ucapan terima kasih, kami persilahkan Saudara Safri Haliding. Disilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebetulan saya cukup sering baca karya beliau dan juga beberapa kali mengikuti seminar-seminar beliau. Kebetulan saya juga Prof di KKSS dan beberapa kali agenda-agenda beliau di Jakarta sering saya ikuti juga, Prof. Kemudian yang saya hormati Pak Dr. Sudirman, Pak Ismail Swardiweke, ini senior saya, luar biasa performa beliau ini lintas global kalau beliau banyak belajar dan banyak mengambil pelajaran dari beliau. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini saya akan coba sharing bagaimana sih sebenarnya peluang dan tantangan dan kira-kira gambaran ke depan dalam pengembangan Islamic economy dan halal industry yang dapat mendorong tujuan dari Sustainable Development Goals yang saat ini selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh dunia, dalam hal ini PBB maupun UN, yang juga dikonversi menjadi tujuan berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Nah, oke, ini saya sedikit share beberapa pembahasan saya tentang industri halal maupun ekonomi syariah di berbagai media. Oke, saya nyambung menyampaikan apa yang disampaikan tadi di depan pengantar oleh Prof. Andi, bahwa kalau kita lihat kenyataan saat ini adalah di Indonesia ini, kita umumnya berbicara di Indonesia dulu, bahwa kita ada kurang lebih sekitar 260 kalau nggak salah, bahkan sampai 200, kurang lebih 260 juta penduduk. Kalau saat ini jadi hampir 280 juta jiwa dan sekitar 80% lebih adalah penduduknya adalah Muslim. Nah, cuma yang menjadi kekhawatiran adalah bagi kita umat Muslim adalah hampir semua predikat yang melekat di umat Muslim itu adalah saat ini tantangan utama kita adalah pertama dari sisi ekonomi, kemiskinan, ketimpangan dan kesenjangan, bahkan transaksi atau bahkan di kemiskinan dan ketimpangan dan kesenjangan itu bahkan dekat dengan masjid misalnya seperti itu. Dan bahkan juga transaksi riba itu biasanya pengalaman saya bahkan bisa berada di samping masjid. Jadi aktivitas-aktivitas pelanggaran yang tidak sesuai dengan syariah, bahkan kondisi ekonomi umat Muslim saat ini adalah itu kurang lebih bahkan berdekatan dengan aktivitas ibadah. Nah, tentu hal itu menjadi miris bagi kita, sehingga perlu kita pikirkan kenapa hal itu bisa terjadi hal yang demikian. Padahal kalau kita lihat, kalau kita berbicara soal potensi Islamic economy atau halal industry, secara global market itu di tahun 2003 itu diproyeksikan menjadi sekitar 3.000 triliun US dollar. Jadi jadi dolar dalam bentuk triliun itu kurang lebih sekitar kalau 1 miliar triliun gitu, kurang lebih seperti itu yang jumlah potensi ekonominya. Kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu? Karena saat ini ada sekitar 1,8 penduduk juta Muslim, yang dimana penduduk Muslim itu butuh makan, butuh minum, butuh traveling. Yang kita lihat adalah berbagai industri yang ada di Islamic economy, butuh travel, butuh halal food, Islamic finance, kemudian ada namanya rekreasi, ada farmasi, dan juga ada kosmetik. Semua potensi yang saya sampaikan itu adalah sebuah potensi ekonomi, yang salah satunya adalah konsumennya itu adalah penduduk Muslim atau umat Muslim. Nah, dengan adanya itu bahwa kalau kita lihat adalah sebuah potensi ekonomi yang sangat besar, yang dimana saat ini, sementara kalau kita berbicara soal masalah ekonomi, secara umum ekonomi itu kan tidak mengenal Tuhan. Bahkan hampir berbagai negara yang misalnya pusat industri halal itu yang menjadi pionirnya itu adalah negara-negara non-Muslim. Ambil contoh misalnya di Thailand. Thailand itu terkenal sebagai pusat
dapur halal dunia. Lalu misalnya ada di Jepang yang saat ini Jepang dan Korea mendorong halal tourism, dan Turki dan seterusnya. Kemudian Cina saat ini berinvestasi sangat besar di Dubai untuk membangun ekosistem industri halal maupun industri ekonomi syariah. Pesannya di situ bahwa industri ekonomi ini harapannya adalah bisa bukan hanya dari yang tadi yang kita sempat dibahas di depan bahwa sisi kapitalismenya, tapi bagaimana bisa berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Nah, untuk bisa mencapai itu, kalau kita lihat PBB sebenarnya sudah membuat yang namanya SDGs yang terdiri atas 17 program atau 17 langkah. Di 17 langkah tersebut ada sekitar 12 yang selaras dengan tujuan dan prinsip dari Islamic Finance atau Islamic Economics. Nah, apa sih yang menjadi tujuan pembangunan yang didorong oleh oleh UN atau PBB yang juga saat ini menjadi tantangan besar oleh umat Muslim atau penduduk Islam? Salah satunya adalah tentang kelaparan tadi di depan, kemudian kemiskinan, kelaparan, kemudian kesehatan, pendidikan yang rendah, lalu pertumbuhan yang rendah, inequality, justice, keadilan, kemudian industri dan seterusnya adalah kemudian masalah clean water. Kita lihat di NTT dan di Lombok itu adalah tantangannya adalah bagaimana air bisa mendapatkan air seperti itu. Nah, semua tantangan-tantangan ini adalah tantangan secara global dan juga tantangan utama yang dihadapi oleh penduduk Muslim atau umat Muslim saat ini. Nah, bagaimana supaya hal itu bisa tercapai dan selaras dengan sesuai dengan prinsip syariah. Sementara kalau kita melihat bahwa dari prinsip syariah atau prinsip Islamic Economics, itu tentu misalnya dari segi aktivitas, setiap kegiatan yang kita lakukan pertama tentu melarang yang namanya riba. Tidak ada yang namanya spekulasi, tidak ada yang namanya aktivitas yang dilarang oleh syariah. Lalu pada prinsipnya dalam transaksi kegiatan ekonomi adalah profit and loss sharing principle atau bagi rugi atau keuntungan dan berbagi laba rugi gitu. Kemudian ada namanya transaksinya itu menggunakan ada transaksi yang real, asset back principle. Nah, kalau kita lihat saat ini kan banyak transaksi yang begitu tidak real yang merugikan. Yang paling saat ini kan kita lihat bagaimana yang kayak Indra Kents lalu yang Crazy Rich itu yang menggunakan transaksi afiliator, saham palsu dan seterusnya itu kan transaksi yang tidak real gitu. Hanya dengan transaksi yang sifatnya saham yang tidak real dan seterusnya akhirnya merugikan seperti itu karena tidak real, tidak di backup. Seperti itu dengan transaksi yang real. Nah, sementara kalau kita perhatiin bahwa tujuan daripada kita melakukan transaksi ekonomi adalah untuk mencapai maqasitus syariah atau tujuan daripada syariah itu. Yang kita disebutkan di dalam kitab Iman Syatibi itu disebutkan bahwa ada 5 prinsip atau tujuan dari kita melakukan aktivitas muamalah atau aktivitas syariah. Yang pertama adalah kita melindungi agama kita atau protection of religions, hifzdin, lalu memproteksi tentang kehidupan kita, intelektual, lalu keturunan dan kekayaan atau kesejahteraan. Nah, semua hal ini mulai dari agama, kehidupan kita, intelektual, akal, keturunan dan kesejahteraan kita adalah bagaimana syariah itu bisa mencapai semua seperti itu. Karena tadi yang disampaikan oleh Prof. Andi di depan bahwa kalau kita hanya sekedar materi dan seterusnya itu kan tidak mencapai tujuan agama, tidak mencapai tujuan intelektual, akal dan seterusnya. Bagaimana banyak transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariah yang akhirnya merugikan kita dan juga merugikan kehidupan seperti itu. Misalnya beberapa transaksi-transaksi pertambangan yang misalnya merugikan alam tapi menguntungkan sepihak seperti itu. Itu kan tidak mungkin menguntungkan secara bisnis tapi secara umat itu merugikan seperti itu yang sifatnya transaksi bisnis ekonomi yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, sementara kalau kita lihat bahwa tujuan dari misalnya no poverty, no hunger, tidak ada kemiskinan dan kelaparan itu sejalan dengan religion. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kalau perut kita lapar dan kemiskinan seperti itu. Sementara hampir separuhnya dari aktivitas ibadah itu misalnya mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, lalu melaksanakan ibadah haji dan umroh itu adalah minimal kita mempunyai kemampuan. Nah, untuk menuju ke sana tentu poverty dan hunger itu tidak bisa tercapai kalau hal itu masih ada kendala seperti itu. Lalu protection of life, keeps nafs gitu. Jadi zero hunger, goal, health dan seterusnya seperti itu.
Nah, hal-hal yang seperti ini kalau kita lihat bahwa intelektual keturunan itu sejalan dengan dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi syariah dan pembangunan berkelanjutan itu sangat selaras untuk bisa mencapai secara beriringan, untuk bisa mencapai bukan hanya dari sisi tadi disampaikan dua pemateri sebelumnya bahwa bukan hanya sekedar kita mendapatkan duniawi dan seterusnya, tetapi bisa segala aspek keagamaan, kehidupan, intelektual kita, keturunan dan dengan kesejahteraan gitu. Nah, dengan adanya seperti itu, ketika kita melakukan transaksi sesuai dengan syariat, Islamic finance, lalu halal industri, maka secara tidak langsung kita sebenarnya sudah bisa mencapai pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Kenapa? Karena tentu syariah itu kalau misalnya apalagi transaksi halal yang kita berharapkan bahwa tidak boleh ada hal yang dirugikan. Jadi mencapai tujuan fala jadi bukan hanya sekedar mendatangkan keuntungan bagi secara personal bisnis, tapi juga tidak merugikan secara kepada masyarakat gitu. Jadi tidak merugikan kepada umat. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kita dorong dari transaksi ekonomi syariah. Secara konsep, apabila betul-betul diterapkan ini konsep syariah tersebut, maka secara tidak langsung, baik langsung maupun tidak langsung, tercapai pembangunan berkelanjutan untuk bagi kemanusiaan maupun lingkungan maupun alam gitu. Karena hal itu dua sisi yang harus dicapai di pembangunan ekonomi syariah. Baik konsep. Nah, walaupun pada prinsipnya masih ada tantangan, halangan, dan seterusnya, itu insya Allah kita menuju ke sana. Nah, untuk bisa mencapai hal tersebut, maka harus ada integrasi antara sektor real, halal industri, dengan sektor keuangan dan sektor keagamaan, yaitu social sektor. Atau misalnya social Islamic finance, seperti itu. Nah, untuk bisa mendorong industri halal, atau sektor real ini misalnya UMKM tadi yang sempat disinggung oleh Pak Prof, maka itu perlu mendapatkan pembiayaan. Bahwa sementara kita ketahui saat ini bahwa sangat susah bagi UMKM untuk bisa tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena secara umum mereka itu tidak bisa mendapatkan akses pembiayaan langsung kepada pembiayaan dari sektor formal, misalnya lembaga keuangan. Kenapa? Karena misalnya begini, untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari sektor formal keuangan, minimal adalah dalam bentuk lembaga hukum. So, berbadan hukum misalnya PT, CV, dan koperasi. Lalu kedua minimal 2 tahun itu untung. Lalu harus ada jaminan. Sementara secara umum pelaku UMKM itu tidak mencapai itu. Nah, ternyata yang bisa menolong itu ada namanya konsep Islamic Social Finance, ada zakat, infak, dan sedekah. Dan saat ini sudah banyak diterapkan oleh Basnas dan lembaga keuangan, lembaga sosial Islam lainnya. Karena ada namanya pembiayaan Qardun Hasan, pembiayaan hibah, misalnya juga di Bank Infak. Jadi bisa mendapatkan pembiayaan tanpa ada bunga dan tanpa ada jaminan, dan bisa kembali sesuai dengan jumlahnya seperti itu. Lalu bagaimana pembangunan sektor religiusnya? Ada pembangunan pesantren, lalu pembangunan lembaga pendidikan, dan hal-hal yang terkait seperti itu. Nah, harus juga kita sadari bahwa kenapa saat ini lembaga keuangan syariah masih sering mendapat kritikan bahwa belum bisa membantu mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Kenapa? Jadi kita harus tahu begini. Lembaga keuangan syariah misalnya kayak perbankan syariah itu adalah lembaga bisnis yang berasaskan Islam, yang di mana tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan profit, tapi caranya sesuai dengan syariah. Jadi kalau kita mau berharap bahwa perbankan syariah itu bisa mengurangi kemiskinan, mengurangi kelaparan dan seterusnya, itu agak susah. Kenapa? Karena seorang direktur atau seorang komisaris itu ditarget oleh pemegang saham, bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan. Nah, sementara cara-caranya itu secara cara bisnis secara umum, cuma tidak bertentangan dengan syariah. Itu adalah tujuan utamanya. Sehingga solusinya bisa dilakukan adalah misalnya zakat, infak, dan sedekah. Kenapa? Karena dengan dana zakat ini yang punya potensinya sampai 3.000 triliun, lalu misalnya dana wakaf ini, misalnya dana wakaf produktif ini potensinya bisa sampai 5.000 triliun, nah, yang saat ini juga sedang dioptimalkan oleh pemerintah, kan hal-hal inilah yang bisa mendorong pengembangan industri itu. Sehingga harus ada integrasi antara Islamic financial sector, misalnya perbankan syariah, tadi pasar syariah, dan seterusnya, pasar modal syariah, dan seterusnya, lalu di backup oleh Islamic social finance itu. Karena potensinya itu sangat besar, jadi sisi bisnisnya didorong dari Islamic financial industrinya, lalu di sisi pengembangan pemberdayaan dan pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi dan masyarakat itu dari dana sosial, zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana kita lihat bahwa
kemampuan pemerintah, pengalaman untuk bisa misalnya mendorong ketika ada korban kebakaran, ada gempa dan seterusnya, pemerintah itu agak birokratif atau secara kelembagaan untuk menyalurkan pendanaannya karena butuh birokrasi dan kelembagaan. Nah, yang bisa langsung cepat itu adalah dana-dana sosial, misalnya zakat, infak, dan sedekah seperti itu. Sehingga dengan optimalisasi dana-dana ini, maka bisa mendorong tercapainya pembangunan secara berkelanjutan yang saat ini didorong oleh PBB. Sehingga saat ini di PBB sendiri itu ada namanya UNDP for Islamic Finance Sector dan Islamic Social Finance. Jadi mereka menyadari bahwa potensi Islamic Social Finance ini sangat besar untuk bisa mencapai pembangunan sosial dan pembangunan manusia seperti itu. Lalu, nah kalau kita lihat misalnya konsep, misalnya kalau kita menggunakan saat ini ada namanya konsep CSR dan konsep GSV. Jadi misalnya kalau CSR itu kan sifatnya adalah donasi, voluntary, filantropi, corporate foundation, lalu marketing strateginya. Jadi kalau misalnya CSR itu diminta supaya tetap mendapat kontribusi perusahaan atau lembaga untuk kepada sosial atau kepada masyarakat. Nah, selanjutnya bagaimana dengan adanya CSR itu kita bisa mengcreate sebuah value. Nantinya bisa mendapatkan profit, lalu misalnya stakeholder yang bisa berhubungan dekat dengan komunitas dan seterusnya. Jadi ada hubungan positif antara tadi itu yang sifatnya CSR dalam tanda petik dana-dana sosial atau dana-dana sosial yang bisa kembali kepada pengembangan bisnis itu sendiri. Jadi ketika bisnis atau ketika industri fokus kepada pengembangan CSR-nya dalam tanda petik ini dana-dana sosial kepada masyarakat, secara tidak langsung itu bisa kita kembangkan untuk mendorong misalnya pengembangan bisnis itu sendiri. Kalau kita lihat misalnya kayak Bill Gates itu kan punya foundation-nya yang hampir dana-dana CSR-nya itu untuk pembangunan kemanusiaan. Nah, bisa jadi mungkin salah satunya untuk mengangkat value perusahaannya kembali kepada secara personalnya maupun kepada bisnisnya. Dan karena kekuatan zakat, infak, dan sedekahnya itu justru Bill Gates itu tidak setiap tahun tetap menjadi orang terkaya di dunia. Jadi kalau kita lihat dari sisi syariahnya gitu bahwa bagaimana kalau kita bersedekah, berinfak, dan sedekah itu akan kembali dan tidak membuat kita menjadi orang dalam tanda petik miskin. Bagaimana itu bisa kita lihat filantropi yang ada di Eropa seperti itu. Kemudian tadi kalau Islamic Financial Sector, tadi ini ada namanya commercial function, social function, dan seterusnya. Ini mungkin tambahan aja, selebihnya mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi bahwa ketika kita membangun Islamic Economy dan Islamic Finance itu secara mencapai tujuannya itu secara langsung itu sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan bagi kemanusiaan dan masyarakat. Kurang lebih begitu, Prof. Ismail yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para panelis kita. Ada tadi diawali oleh Prof. Andi Faisal Bakti, selanjutnya diteruskan oleh Bapak Dr. Sudirman, dan terakhir oleh Saudara Safri Haliding. Tadi ada saudara kita dari Ternate yang telah mengangkat tangan, raise hand, Pak Isran, dengan ucapan terima kasih Pak Isran yang telah meluangkan waktu. Ini sudah mau larut malam di Ternate, namun tetap bergabung dengan kita. Saya persilakan Pak Isran Sahil dari Ternate, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Isran Sahil. Saya mahasiswa dari Ternate semester 4. Langsung saja pada pertanyaan mengenai materi yang telah dipaparkan oleh Prof. Andi tentang yang pertama tadi yang paling saya perhatikan tadi tentang bagaimana proses pembangunan itu dia lebih bermanfaat kepada masyarakat. Mungkin pertanyaan saya agak keluar sedikit yang menjadi persoalan sekarang untuk globalisasi. Salah satunya bagaimana pembangunan beberapa tempat di Arab Saudi, yaitu seperti stadion, ini konser di mana-mana, bahkan bioskop. Yang menjadi pertanyaan di sini,
apakah ini menjadi salah satu objek atau bisa saja dilihat daripada kacamata Prof mengenai pembangunan di Arab Saudi itu apakah hanya sebagai pemulihan daripada ekonomi ataukah ini menjadi salah satu kemunduran Islam dalam bidang ekonomi? Mungkin sekian pertanyaan saya. Terima kasih Saudara Isran dari Ternate. Alhamdulillah kita bisa berinteraksi dan ada di mahasiswa dari YAIN Ternate juga turut bergabung. Silakan jikalau masih ada dari kita yang ada di Zoom meeting ini pertanyaannya dan sebagainya, silahkan. Dan di kolom chat box itu sudah ada presensi ataupun absensi, mohon berkenan untuk mengisinya. Panitia akan mengirimkan apresiasi dalam bentuk sertifikat. Dan kegiatan kita malam hari ini diinisiasi bersama antara Dewan Pendidikan Kabupaten Maros bersama dengan Universitas Muslim Maros, STAI DDI Maros, dan didukung oleh Cides ICMI. Nanti juga mungkin Prof. Andi boleh mengenalkan kita lebih jauh seperti apa Cides, dan karena di Zoom meeting Prof banyak anak-anak muda yang tidak lagi mengenal Habibie sebagai seorang Menristek, mereka mengenal Habibie sebagai seorang guru bangsa, sebagai seorang guru literasi, terutama film-filmnya, dan tentu keberadaan ICMI hari ini beserta dengan badan-badan otonom seperti Masika ICMI, Cides, dan sebagainya menjadi daya dukung bagi genealogi kecendiakaan dari abad 20 ke abad 21. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Saya bacakan ada pertanyaan. Satu pertanyaan untuk Pak Dr. Sudirman adalah bagaimana kemudian kita mengakselerasi prinsip-prinsip syariah lebih luas. Kita sudah ada pengadilan agama, tentunya syariah, ada takaful, asuransi, ada bank syariah. Namun yang menjadi tantangan kita adalah justru kadang-kadang ada pelaku-pelaku syariah yang tidak syariah. Ada komisaris bank syariah yang memalsukan tanda tangan umpamanya. Itu kan juga tidak syariah. Ya, sehingga bisa menjadi catatan-catatan. Juga pertanyaan kedua untuk Pak Safri adalah bagaimana kemudian kita menerjemahkan prinsip-prinsip sustainable development tadi ke dalam item-item syariah sehingga tidak lagi hanya sekedar halal tourism yang boleh jadi akan menjadi polemik tersendiri, tetapi kemudian kita mengenal istilah-istilah Muslim friendly tourism sebagaimana yang dibangun oleh Korea dan Jepang, sehingga kemudian justru bukan alergi yang muncul tetapi justru simpati. Kita mulai dari Prof. Andi menjawab pertanyaan Isran tadi, sekaligus juga memberikan closing statement. Dengan ucapan terima kasih sekali lagi, disilakan ke Prof. Andi. Oke, terima kasih Pak Moderator yang masih bercahaya ya. Terima kasih Prof. Karena wudhu selama bulan puasa ini ya. Dan juga terima kasih ke Dr. Sudirman, Dr. Safri Haliding yang ternyata tadi kalau saya lihat presentasinya sudah kualitas internasional semua ya. Jadi kita tidak bisa lagi hanya Jakarta, hanya Jogja, Surabaya yang dianggap sebagai narsum ya. Sekarang ini dari berbagai universitas, berbagai daerah ya, itu semua sudah sama ya kualitas informasi analisis yang disampaikan. Jadi Masya Allah ini satu kemajuan yang luar biasa saya kira, perkembangan ilmu pengetahuan ya 20 tahun terakhir ini, dan juga kita ditopang oleh aplikasi terutama Zoom sehingga kita bisa tetap terkoneksi ya, bersolawat antara satu dengan yang lainnya, dan tentu memperkuat juga komunitas ya yang selalu menjadi perjuangan saya sebetulnya ya. Inti perjuangan saya itu adalah community development yang biasa saya istilahkan juga dengan ummatic approach ya, dengan pendekatan keumatan. Ini sudah diterima dalam bahasa Inggris. Kata dakwah juga itu sudah diterima menjadi bahasa Inggris, ummatik nah juga.
Karena kuncinya ternyata memang Amerika bisa maju karena pendekatan keumatan yang biasa juga saya sebut dengan communitarian approach, ya, jadi community. Dan Eropa tentunya lebih awal, lalu Jepang itu sangat kuat sekali pendekatan itu, ya, lalu diikuti oleh Korea dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Di Asia Timur itu semua model communitarian approach itu, ya, dan kemungkinan Vietnam, Kamboja, Laos itu bisa juga cepat sekali karena mereka juga ini mempunyai suku yang menjadi bangsa. Ini agak susah kita ini karena suku-suku kita ini ratusan, ya, 400-an, 700-an, ada yang bilang 1.400. Ya, dan tentu bahasa yang kita gunakan ini tidak bisa dipahami sampai ke tingkat yang paling bawah, ya. Bahasa yang kita gunakan sekarang ini hanya segelintir yang bisa memahami, ya, model bahasa seperti ini, ya. Model bahasa warta berita itu juga biasanya ibu-ibu dan adik-adik, ya, kakek nenek itu biasanya malah begitu ada warta berita, ya, mereka tidak tinggal lagi di depan televisi, ya. Jadi, karena bahasanya memang beda. Nah, beda kalau umpamanya orang di Laos, Kamboja, saya perhatikan, ya, tentu di Jepang, di Korea itu sama semua, ya. Ini memang tantangan untuk negara-negara yang disebut dengan nation states, ya, yang states-nya itu plural, ya. Karena kita ini terdiri atas berbagai suku bangsa sebetulnya, ya, yang pernah sebelum Belanda datang, ya, kita merdeka dan mempunyai peradaban masing-masing, ya, boleh dikata, ya, kerajaan, ya, sendiri, dan ada yang puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, ya, seperti kampung kita, ya, di Sulsel, ya, itu pernah kalau dihitung dari Saweri Gading, ya, kurang lebih tahun 1950, ya, sampai 1450, jadi itu cukup eksis, ya, sebetulnya secara internasional, ya. Yang sekarang juga kawan-kawan kita yang menggali ilmu-ilmu seperti ini tetap juga berusaha ke arah sana, ya. Oke, untuk adik kita, ya, ini yang dari Ternate, ini Masya Allah, ya, semangatnya luar biasa, anak muda ini, Isran Sahil, baru semester 4, sudah bisa begadang, ya, mengikuti muzakarah ilmu pengetahuan atau tausiah ilmu pengetahuan ini, ya. Ya, memang selalu saya katakan, ya, sesaat berpikir ilmiah itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi kita ini sudah sejak jam 8.30 waktu Indonesia Barat, ya, sampai sekarang sudah jam 10 lewat, ya. Kalau dihitung berapa saat itu, berapa detik, ya, dikali bulan Ramadan, ya, dan insya Allah kita banyak mendapatkan ibadah, pahala. Untuk pertanyaan globalisasi, ya, memang globalisasi itu satu sisi memang memukul budaya-budaya nasional dan budaya lokal, ya. Karena ini memang nasional itu menghantam budaya lokal, kemudian budaya global internasional menghantam budaya nasional dan sekaligus juga budaya lokal. Dan memang tidak bisa diingkari, ya, dengan ITC sekarang, information communication technology, ya, ini sangat luar biasa pukulannya terhadap budaya lokal tadi itu, ya, yang cenderung destruktif. Makanya tadi saya katakan itu ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya, itu saya artikan secara bebas adalah local wisdom and local destruction, ya. Itu kira-kira pemahamannya seperti itu, ya, yang memang kalau nilai-nilai lokal yang merusak tadi juga hidup, kemudian nilai-nilai internasional yang juga menghancurkan, ya, tentu yang tersisa tinggal sedikit lagi. Makanya hanya
kampus lah yang bisa menghidupkan itu, ya, lembaga-lembaga civil society, ya, termasuk rumah-rumah peribadatan, dan juga tentu lembaga-lembaga pendidikan tingkat dasar, menengah, itu yang bisa menghidupkan kembali. Tapi kalau tidak, ya kita bisa hanyut, ya, bisa kita tersingkir jauh, dan semakin tidak bisa bersaing dengan budaya-budaya sudah mapan ini. Karena tujuan kita sebetulnya itu adalah civilization tadi itu, ya, peradaban yang luar biasa ini. Jadi modelnya memang ya nilai-nilai Islam ini harus benar-benar menjiwai kita, ya, atau kita menjiwai nilai-nilai Islam itu, ya. Jadi driving force, ya. Bahkan juga sebetulnya Al-Quran itu sudah bukan hanya nilai-nilai, tapi juga memperkenalkan sistem-sistem yang sangat luar biasa. Nah, ini tantangan, ya, di semua lini, ya, ada istilah itu sampai 5F, ya. Ada fun, ada fashion, ada food, ada fantasy, ada dan seterusnya, ya. Ini semua yang mengontrol kehidupan keseharian kita, dan memang medianya sangat telak, ya, pukulannya. Nah, sekarang dengan MBM, ya, MBS Muhammad bin Salman, ya, yang kontroversial itu, ya, ini menarik sekali memang kita cermati, karena justru di wilayah Arab Saudi yang menjadi Khadimul Haramain, yang menjadi penjaga dua masjid haram, dan justru menjadi kiblat kita selama ini, ya, kemudian menangkap aspek globalisasi tadi ini, sedikit melakukan loncatan yang mengagetkan, ya. Bukan hanya kita di sini yang jauh dari Saudi, tapi justru para ulama-ulama juga di sana itu pada mempertanyakan, ya, kok ini bisa terjadi, ya. Tapi itu tadi gempuran globalisasi yang memang berkaitan dengan geopolitik internasional, ya. Karena satu sisi Arab Saudi selalu dihantam dengan aspek takfiri, aspek Wahabism, ya, yang kalau tidak segera keluar maka itu akan menjadi bulan-bulanan, dan itulah sebabnya sehingga Saudi sebagai soko guru, ya, wilayah Sunni, ya, itu harus berdekatan dengan Amerika, karena menurut pandangan mereka, ya, ini kekuatan internasional yang ada, kalau berseberangan itu akan hancur sendiri, sementara belum sempat membangun secara baik dengan minyak yang pernah melimpah ruah, tiba-tiba minyak ini sudah terancam dan belum sempat membangun infrastruktur yang baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ini memang saya sejak 20 tahun yang lalu sudah sempat, ya, berbicara banyak, ya, ketika saya masih di luar negeri, pentingnya dunia Arab ini segera membangun infrastruktur ilmu pengetahuan. Mumpung minyaknya masih banyak, tapi semuanya juga itu sudah terancam minyak ini, dan juga semakin boleh dikata kita dipermainkan, ya. Belum lagi antara Syiah dan Sunni, ya. Tadi ini kan Sunni, Syiah pun juga yang dikomandoi oleh Iran itu tidak bisa lepas dari persaingan itu, dan akhirnya secara internal Muslim itu terjadi perseteruan antara satu dengan yang lainnya. Muslim Sunni menganggap bahwa Syiah itu jadi ancaman, kemudian di wilayah Syiah juga menganggap, bahkan dunia internasional menganggap bahwa Wahabi ini berbahaya. Jadi sementara sebetulnya kalau kita mengerti apa sih kedua golongan ini, ya, tidak banyak perbedaannya, kecuali yang kecil-kecil saja itu, ya. Mereka sama-sama percaya kepada Quran, kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab suci,
hari kemudian, takdir baik dan takdir buruk, mereka sholat, mereka puasa, haji, zakat, semuanya sama ya. Tapi memang ya ada yang kecil-kecil itu ya yang selalu dibesar-besarkan. Ya contohnya juga secara nasional kita ini Indonesia ya Muhammadiyah NU tidak pernah berhenti. Baru-baru ini tentang 1 Ramadan juga itu sudah gambaran yang sangat real ya. Yang cenderung kepada ilmu pengetahuan, yang cenderung kepada astrologi, cenderung kepada astronomi, ya ini akhirnya lahirlah ya perbedaan-perbedaan pandangan ya. Jadi itu ya kalau saya ya memang agak miris juga sebetulnya melihat cara pandang MBS sekarang ini terhadap globalisasi. Ya saya belum pernah ke sana sejak itu, tapi saya tertarik juga untuk melihat secara langsung karena kita hanya membaca lewat media sosial dan juga media-media konvensional ya. Tapi saya kira untuk bisa menjawab ini memang harus ada penelitian yang baik tentang efek negatif dan positif program MBS yang luar biasa ini ya, yang jauh di luar dari ekspektasi kita ya. Saya 15 tahun lalu ketika di Mekah itu saya sudah kaget sebetulnya Masjidil Haram di Mekah di situ kan ada hotel Mizan ya. Nah, di bawah hotel Mizan itu sudah banyak stocking perempuan yang itu dijual ya. Jadi etalase kaki-kaki perempuan dengan stockingnya termasuk umpamanya pakaian dalam itu banyak dijual. Dan kalau jamaah membludak itu kita itu sholat di lantai dasar masjid hotel Mizan ini Zamzam maaf ya, yang kalau kita sholat ya kita melihat tadi stocking kaos kaki dan pakaian dalam itu. Saya sudah itu ya, apalagi dengan perkembangan lebih jauh akhir-akhir ini dengan program MBS ya kita harus meneliti lagi lebih jauh ya efeknya, mudah-mudahan tidak terlalu negatif. Oke, untuk SIDES ya memang sekarang ini kawan-kawan kita berusaha mulai tahun ini ya kita mempunyai program penelitian berbagai bidang yang tentu lebih fokus kepada informasi ekonomi dan pembangunan ya kemanusiaan. Dan betul sekali tadi itu bahwa Pak Safri Haliding menyebutkan 17 program MDGs ya, itu menjadi sentuhan kita semua. Dan tadi saya terima kasih itu diingatkan 17 itu yang memang menjadi fokus karena saya juga direktur di COSDEP Communication and Sustainable Development itu di bawah UNESCO. Setiap tahun juga kita ikut menyelenggarakan seminar internasional dan kawan-kawan yang tertarik ya seharusnya sih tahun ini ada ditempatkan di Malaysia, tapi mungkin karena corona masih agak ragu-ragu sehingga kemungkinan lewat online ya. Kawan-kawan yang tertarik saya harap itu kawan-kawan Kendari sudah pernah ada yang ikut ya. Dulu juga melalui Pak Ismail Swati ya memfasilitasi itu, dan tahun-tahun ke depan ya saya berharap Pak Safri Haliding dan juga Pak Sudirman ikut ini ya, seminar-seminar seperti itu dan melalui COSDEF dan tentu SIDES bisa kawan-kawan ikut acara-acara seperti itu. Oke, demikian Pak Ismail, Pak Sudirman, Pak Safri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Andi. Selanjutnya kami mohonkan respon dan juga closing statement dari Pak Dr. Sudirman walaupun ini sudah jam 12 lewat di Papua. Silakan Pak Dr. Sudirman. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa Pak Prof. Andi Faisal ayahanda kami dan juga Pak Dr. Safri Haliding. Terkait dengan peluang dan tantangan hukum ya di bidang ekonomi syariah, saya kira memang beberapa hal yang harus dibenahi, khususnya ketiga hal tadi, yaitu
substansi hukum yang memang ketika masih dinilai masih ada kekosongan hukum, maka harus secepatnya terisi gitu, atau ada regulasi yang lahir. Kemudian yang kedua, bagaimana hakim-hakim yang menjadi struktur dalam hal ini, begitu pula kesiapan-kesiapan sarjana hukum ya, khususnya ya ada jurusan baru ya, hukum ekonomi syariah. Ini lahir untuk merespon berbagai hal menjadi permasalahan dalam ekonomi syariah, sehingga ya nanti mudah-mudahan hadir beberapa alumni hukum yang menjadi advokat, ya, advokat yang menjurus kepada sengketa hukum ekonomi syariah. Itu saya kira sangat penting juga. Kemudian terakhir adalah bagaimana masyarakatnya. Ya, masyarakat dalam hal ini selain membangun untuk menjadi orang-orang yang berkecimpung di dalam beberapa produk ekonomi syariah, juga ikut ya memberikan suatu respon yang baik terhadap perilaku-perilaku ketika ada keganjalan atau sesuatu hal yang mungkin bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang terjadi pada pelanggaran hukum itu sendiri. Sehingga ketiga hal ini saya kira mendewasakan untuk berkemajuan dalam bidang ekonomi syariah ke depannya. Saya kira seperti itu, Prof. Sekali lagi terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sudirman, dan yang terakhir kita mohonkan kesediaan respon sekaligus closing statement dari Bapak Safri Haliding. Dipersilahkan. Baik, makasih. Sebelumnya saya mau sedikit ngasih tanggapan kaitannya dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi di Timur Tengah, salah satunya di Arab Saudi saat ini. Jadi yang harus kita sampaikan atau yang harus kita sadari bahwa tentu kita berharap dengan adanya kemajuan yang ada di Arab Saudi, itu juga merefleksikan bahwa umat Muslim atau umat Islam itu juga boleh tumbuh dan berkembang dan menjadi sebuah negara maju. Yang menjadi tantangan selanjutnya adalah bagaimana ketika kita menjadi negara maju, selevel dan setara dengan yang ada di Eropa sana, dengan kemajuan peradabannya, hal itu juga terjadi di negara-negara Muslim atau di negara mayoritas Muslim. Cuma memang tantangannya adalah bagaimana supaya tadi yang disampaikan oleh Pak Prof, nilai-nilai lokal ataupun nilai-nilai Islam atau Islamic value itu tidak berkurang atau tetap sejalan dengan nilai-nilai kemajuan dan globalisasi. Kalau secara prinsipnya saya sebagai seorang ekonom menyampaikan bahwa kalau di prinsip ekonomi syariah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Jadi secara prinsip sebenarnya apa yang dilakukan oleh MBS atau Arab Saudi adalah upaya muamalah yang dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan industri yang ada di Arab Saudi. Dan kita juga tentu berharap bagaimana nanti di Indonesia, khususnya sebagai negara yang mayoritas Muslim terbesar di dunia, kemajuan peradaban dan kemajuan di bidang ekonomi juga bisa terjadi. Cuma memang catatannya adalah bagaimana supaya tidak melanggar nilai-nilai dan kaidah-kaidah syariah seperti itu. Tentu menjadi peran dan tanggung jawab kita di dunia akademis maupun di dunia praktisi seperti itu. Sehingga yang saya sampaikan tadi di depan bahwa anggapan atau pendapat bahwa umat Muslim itu selalu terbelakang, kemiskinan dan ilmu pengetahuannya selalu lebih rendah daripada Eropa itu bisa hilang dengan seperti itu. Sehingga menurut saya itu justru menjadi sebuah kemajuan yang harus dilakukan oleh umat Muslim. Hanya saja memang Islamic value-nya itu tidak boleh kita hindarkan atau tidak boleh kita kurangi. Sehingga bisa selaras bahwa bermuamalah itu selaras dengan mendorong kemajuan yang selaras juga dengan kemajuan yang SDGs itu, pembangunan berkelanjutan. Kemudian tadi sempat disinggung bagaimana sih supaya kita bisa memajukan salah satunya di industri halal ini supaya bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi sumber pertumbuhan bagi masyarakat maupun bangsa dan negara kita. Sebagaimana kita pahami bahwa saat ini hampir semua aspek sumber pemasukan negara kita itu salah satunya adalah dari sumber kegiatan ekonomi yang sebagiannya adalah tidak sesuai dengan syariah, misalnya transaksi industri ya misalnya saham yang tidak sesuai dengan syariah, transaksi ekonomi bisnis yang tidak berdasarkan dengan syariah, misalnya
prinsip yang melegalkan judi, riba, dan seterusnya seperti itu. Akhirnya mungkin keberkahannya itu tidak ada, yang akhirnya adalah tidak mendatangkan kebaikan bagi umat sekaligus bagi negara kita. Contohnya hutan negara kita yang saat ini semakin banyak, oleh karena itu ada satu industri yang begitu besar yang namanya industri halal, yang potensinya ada sekitar 3.000 triliun US dollar atau 3.000 miliar US dollar. Seperti itu. Nah, dengan adanya itu tentu kita harapkan kita tidak menjadi sebuah penonton atau menjadi market sementara. Saat ini umat muslim, di sisi lain memang kita isu ada namanya Islamofobia dan seterusnya, tetapi kita menjadi target empuk untuk market. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan, tadi saya ulangi, izin saya ulangi, bahwa hanya penduduk muslim yang tingkat pertumbuhan penduduknya itu paling positif, dan paling cepat, dan paling produktif, dan paling mudah. Selebihnya di negara non-muslim lainnya, misalnya kayak di Jepang, Singapura, dan di negara Eropa, tingkat pertumbuhan penduduknya itu semakin minus, berkurang, bahkan orang dipaksa untuk menikah. Kenapa? Karena nilai-nilai Islam kita itu mensunahkan kita untuk menikah, bahkan mungkin kita juga memiliki keturunan dan seterusnya, sehingga ke depan jumlah penduduk muslim itu semakin besar. Cuma kita tidak mau, jangan sampai kita hanya menjadi target pasar atau target ekonomi. Harusnya menjadi pemain di industri halal atau di industri ekonomi syariah itu. Oleh karena itu, tantangan kita adalah sementara kita sendiri itu belum selesai di umat muslim kita sendiri. Kenapa? Karena bahkan kita mungkin kalau saya ditanya menyadari bahwa masih banyak praktek-praktek mungkin di perbankan syariah yang masih kurang. Tapi itu adalah sebuah proses. Lebih baik sesuai dengan syariah daripada misalnya yang murni haram gitu, yang sudah pasti haram gitu. Kalau mungkin itu adalah tinggal proses bagaimana menuju jauh lebih baik transaksi perbankan syariah misalnya seperti itu. Walaupun ada catatan, ada kekurangan, ada tantangan dan seterusnya, itu menjadi ladang amal kita, dakwah kita untuk menuju ke sana. Sehingga nanti mungkin salah satu yang sangat potensinya besar ke depan adalah halal tourism. Karena halal tourism inilah atau muslim friendly inilah yang begitu banyak potensinya. Kenapa? Kelas menengah umat muslim itu terus bertumbuh dan berkembang. Setelah orang sudah bisa makan, sudah bisa tidur, sudah bisa pendidikannya sudah maju dan sudah bisa sejahtera, selanjutnya orang itu mau melakukan yang namanya leisure, atau mau melakukan jalan-jalan, atau mau melakukan wisata, dan menjadi salah satu kebutuhan. Nah, bagaimana supaya sementara kita umat muslim, selain kita mau melakukan wisata, kita juga di sisi yang lain harus melakukan ibadah kita. Nah, sementara masih banyak tempat yang tidak menyediakan fasilitas ramah muslim itu. Tempat ibadah yang layak, tempat makan yang halal dengan adanya sertifikasi halal dan seterusnya. Oleh karena itu ke depan, kita harus sama-sama mendorong bagaimana industri halal tourism ini bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai pionirnya. Jangan sampai diambil oleh Korea, Jepang, atau bahkan diambil oleh Singapura misalnya seperti itu, atau bahkan diambil oleh Thailand. Kenapa? Karena kalau kita sumber daya alamnya begitu maju, contohnya mungkin kalau di Maros hampir semuanya ada, bagaimana bisa menjadi pionir untuk mengembangkan industri halal. Marketnya besar, potensinya besar, bagaimana bisa membantu dan berkelanjutan. Jadi kita selain bisa berwisata umat muslimnya, duitnya juga habis di negara muslim, lalu selanjutnya juga kembali kepada penduduk muslimnya, lalu misalnya mendatangkan kesejahteraan dan seterusnya. Karena menurut saya, salah satu industri yang paling dampak langsungnya bisa dirasakan itu adalah industri pariwisata. Kalau kita berbicara industri otomotif, yang rasakan cuma pemegang saham dan karyawannya gitu. Kalau kita di industri pariwisata, mulai dari pelaku UMKM-nya, lalu di masyarakat setempat dan seterusnya, itu bisa merasakan semuanya. Kurang lebih ada sekitar 17 sektor turunan yang bisa merasakan. Nah, oleh karena itulah mungkin yang bisa kita dorong. Karena penjual kue, penjual UMKM, lalu misalnya tour guide, itu hampir semua bisa merasakan kue ekonomi dari wisata halal. Beda misalnya kalau di industri, kantor-kantor yang ada di Sudirman maupun di Tamrin yang bisa merasakan adalah pemegang saham, pemilik perusahaan, dan juga orang yang bekerja di situ. Tidak bisa dirasakan oleh bahkan orang Betawi asli sendiri, misalnya seperti itu. Nah, kalau di pariwisata, masyarakat di tempatnya itu bisa merasakan. Nah, wisata halal dan wisata muslim friendly ini yang bisa menjadi salah satu potensi untuk mendorong kesejahteraan dan kemajuan penduduk di sekitar daerah destinasi seperti itu. Nah, sehingga mungkin ke depan bagaimana kita bisa semakin meningkatkan pemahaman kita tentang industri halal dan ekonomi syariah sendiri seperti itu. Barangkali itu bisa saya sampaikan. Prof. Ismail, makasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihan. Ya, terima kasih banyak. Kita telah mendengarkan respon dari para panelis kita dan juga closing statement. Kita berada di penghujung acara seminar nasional kita, menghadirkan 3 pembicara, ada dari Jakarta, ada dari Makassar, dan juga dari Papua. Dan tentu tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Andi bahwa kesempatan
untuk turut dalam sebuah panel dalam diskusi-diskusi seperti ini, tidak lagi sebatas Jakarta, Surabaya maupun Jogja saja, tetapi kita memiliki kesempatan yang sama luasnya, dan mudah-mudahan nanti ke depan Prof. Andi masih berkenan bersama-sama dengan kita, apalagi Maros ini Prof lagi dicanangkan menjadi Muslim Friendly Tourism, atau kemudian juga dalam program yang lain Maros ini mau menjadi kota santri. Ada 23 pesantren yang ada di Kabupaten Maros, dan bahkan dua Andre Gurutta itu adalah orang Maros, diantaranya adalah Andre Gurutta almarhum Sanusi Baco, lalu kemudian Andre Gurutta almarhum juga Muhammad Nur, itu dua-duanya orang Maros, ditambah lagi ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah itu Andre Gurutta Dr. Alwiuddin, itu juga orang Maros. Sehingga obrolan dengan ini tadi disampaikan ke Bapak Bupati Maros, dan beliau mengapresiasi itu, dan bahkan insya Allah dalam kaitan dengan ini di malam Nuzul Quran kita akan declare program Maros Kota Santri, dan tentu Maros juga menjadi salah satu rumah bagi salah satu pesantren di Sulawesi Selatan, yaitu Darul Istiqomah, di mana pendiri Darul Istiqomah adalah murid langsung dari Gurutta As'ad. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas dukungan dan partisipasi kita semua. Sekali lagi di kolom chat box ada presensi atau ada absensi. Mohon berkenan jikalau ini untuk mendapatkan sertifikat yang akan dikirim melalui email, dan tentu juga nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya program-program yang telah dicanangkan oleh SIDES akan kita sinergikan dengan kita semua. Menutup diskusi ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan apresiasi atas kesediaan para panelis kita. Kami sapa dan takzim Profesor Dr. Andi Faisal Bakti, lalu kemudian ada Dr. Sudirman, lalu kemudian ada Bapak Safri Haliding yang telah berkenan untuk turut memperkaya wacana, memperkaya topik kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, jikalau dalam memandu diskusi ini ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang kurang, dan mohon izin untuk pada kesempatan-kesempatan berikutnya kolaborasi antara Dewan Pendidikan Kabupaten Maros, Badan Promosi Pariwisata Daerah Maros, Universitas Muslim Maros, dan juga STAI DDI Maros bersama-sama akan mengundang kembali Bapak Ibu sekalian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Mas Firman dan kita semua. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Salam sahur. Pak Dr. Safi. Salam Pak. Ya. Makasih Prof. Safri Haliding yang cerdas semua ini. Makasih Prof. Makasih Prof. Tuh jago manang. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Prof. Iya.